Hadirin, Anda tidak hanya datang untuk belajar tentang perusahaan Atomi yang akan menulis ulang sejarah pemasaran jaringan, tapi juga akan diperkenalkan kepada nilai Atomi satu persatu. Sebaliknya, Atomi akan percaya diri bersaing dalam kualitas dan harga dengan toko diskon, home shopping di TV, dan pusat perbelanjaan online, di mana konsumen membeli kebutuhan sehari-hari tanpa komisi dengan menjadi bisnis yang menjual produk dengan harga rendah. Dalam hal ini, bisnis secara keseluruhan, manajemen terdiri dari legal maupun etis. Dan saat ini kami memproses pembayaran kepada pemasok kami, serta kami tidak pernah terlambat dan segera membayar mereka secara tunai. Jadi, dibanding dengan perusahaan lain, manajemen kami jauh lebih baik di dalam hal pembayaran pajak. Kami benar-benar minta staf kami untuk memastikan bahwa kami tidak bermain curang di balik layar. Dan Atomi akan terus membangun dirinya tidak hanya sebagai perusahaan yang dihormati orang, tapi juga menjadi pemimpin dalam mewujudkannya. Jika kami dapat menunjukkan bahwa Atomi dapat melakukannya dengan baik lewat metode ini, maka perusahaan MLM yang lain akan mengikutinya dan menunjukkan bahwa sejarah pemasaran jaringan akan ditulis ulang. Dari titik ini, kami tidak bisa kehilangan pijakan dan kami perlu mengabdikan diri untuk tujuan ini. Jadi inilah perusahaan yang akan Anda cari tahu. Sejak Anda mengenal alat yang dinamakan Atomi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa berhasil? Dan pertanyaan lain adalah, kenapa tidak banyak orang yang berhasil? Seorang bernama Andrew Carnegie, meski terlahir dari keluarga miskin, dia bisa jadi kaya dan mendirikan Yayasan Carnegie. Di usia tuanya dia bertanya-tanya, saya lahir di keluarga miskin. Jika saya dilahirkan di keluarga miskin lainnya, apa saya bisa sukses? Setelah memikirkannya, dia 100% yakin bisa melakukan. Bahkan jika dia dilahirkan miskin 10 kali pun, dia akan tetap sukses. Dia berpikir, kenapa banyak orang yang tidak berhasil? Akhirnya dia menemukan jawaban. Itu karena mereka tidak tahu hukum sukses. Jadi dia pikir perlu untuk berbagi hukum sukses dengan orang lain. Nah, sejak kita lahir sampai umur 30 tahun, kita mempersiapkan hidup dengan belajar. Kita bekerja dari usia 30 sampai 60 tahun. Apakah kita bekerja dengan setengah hati atau rajin? Semua orang melakukan yang terbaik agar bisa hidup baik. Setelah itu kita hidup di masa pensiun umur 90 atau lebih. Tetapi, meski sudah mempersiapkan bekerja selama 30 tahun, akhirnya hanya 1% orang yang menjadi sukses. Mereka kaya dan berlimpah. Dan 4% orang menjadi mandiri secara finansial. Orang-orang ini tidak kaya, tapi mereka tidak perlu meminta bantuan orang lain. Lalu, 15% meninggal. 10% orang masih hidup dari gaji ke gaji. 70% sisanya dari orang-orang yang hidup dalam masa pensiun adalah mereka yang tanpa uang atau pekerjaan. 99% orang gagal dalam hidup dan hanya 1% orang yang mampu mencapai kesuksesan. Jika Anda lihat orang-orang di sekitar Anda akan merasakan hal ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana 1% berhasil dan mengapa 99% yang lainnya bisa gagal? Ternyata jawaban Carnegie adalah itu karena mereka tidak tahu hukum sukses. Jika 100 orang tahu hukum sukses, maka ke 100 orang itu akan meraih kesuksesan juga. Dan karena mereka tidak bisa sukses tanpanya, jadi saya harus memberitahu orang tentang itu. Dan sejak saat itulah hukum sukses pertama kali dikemukakan. Tapi prinsip dan hukum ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh siapa saja. Dan sekarang Stephen Covey menjelaskan hukum ini sebagai prinsip utara sejati. Bahwa utara sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu hukum sukses juga tetap. Semuanya keluarkan jari telunjuk. Sekarang arahkan ke utara. Kemana? Tunjuk. Ayo. Nah, semua orang menunjuk ke arah yang berbeda. Sepertinya banyak dari Anda yang menunjuk ini adalah utara. Dan aturan mayoritas kita akan mengatakan ini adalah utara. Apakah ini arah utara? Kita tidak bisa pastikan. Cara memastikannya? Kita perlu menggunakan alat yang namanya kompas. Tapi sebelum menggunakan kompas pun arah utara sudah ditentukan. Kompas hanya akan membantu kita mengidentifikasi arah itu. Jadi,
Hukum sukses juga telah ditentukan sebelumnya. Dan jika Anda mengikuti hukum, Anda akan berhasil. Namun jika tidak, pasti Anda akan gagal. Dan ingat, ini tidak bisa dibuat siapapun. Sebaliknya, itu adalah hukum yang tetap seperti hukum alam. Jadi sudah ditentukan kan? Jika Anda sedang bertani tetapi bertentangan dengan hukum ini, maka Anda tidak akan pernah sukses. Jadi, banyak orang membandingkan hukum ini dengan hukum bertani. Nah, hukum bertani berkata bahwa Anda harus mengikuti hukum alam ketika Anda sedang bertani. Dan saya akan menggunakan hukum bertani untuk menjelaskan tentang hukum sukses. Karena akan lebih mudah dipahami jika kita menggunakan petani mengolah sawah sebagai contohnya. Apa yang pertama kali petani lakukan? Banyak yang memiliki jawaban berbeda. Akan tetapi, hal pertama yang harus dilakukan seorang petani adalah melakukan dan memutuskan berapa banyak yang harus dipanen. Jika Anda ingin panen ubi jalar, Anda membutuhkan ladang. Untuk beras, Anda butuh sawah. Karena itu Anda perlu tahu dulu apa dan berapa banyak yang harus dipanen. Untuk memutuskan apakah Anda butuh tanah untuk sawah atau ladang untuk kacang. Tergantung apa yang akan Anda panen dan apa yang akan Anda butuhkan bisa ditentukan. Seorang petani harus menjawab 2 pertanyaan. 2. Yaitu apa dan berapa banyak yang akan dipanen. Itulah pertanyaannya. Nah, meskipun dia sebenarnya menanam benih dan kemudian memanen sesudahnya, petani masih perlu menentukan apa yang akan dia panen terlebih dahulu. Saat Anda melakukan pertanian kehidupan Anda, maka Anda akan menjawab apa yang akan saya panen. Dengan membayangkan dalam pikiran Anda orang seperti apa yang Anda impikan di kemudian hari. Nah, begitu petani menjawab dalam pikirannya tentang berapa banyak yang harus dia panen nantinya, maka dia akan bisa membuat keputusan yang diperlukan. Proses inilah yang dikenal sebagai MBO, yang berarti manajemen dengan tujuan. Dengan proses MBO, maka Anda membuat keputusan Anda berdasarkan tujuan, yang pada dasarnya Anda membuat keputusan berdasar apa yang Anda panen. Meski tidak banyak yang menerapkan ini pada hidup mereka, institusi besar seperti perusahaan dan pemerintah mengikuti dan memanfaatkan dengan cermat proses manajemen ini. Namun, proses ini belum sering diimplementasikan ke dalam kehidupan pribadi kita. Nah, jika petani tidak punya 10 karung beras di pikirannya, maka tidak akan ada karung beras di gudang. Jadi, dari mana 10 karung beras berasal adalah dari kepala petani masuk ke gudang. Gambar diri Anda yang sukses juga harus tercipta dalam pikiran Anda agar orang lain dapat melihat Anda berhasil ketika hal itu terwujud 3-5 tahun kemudian. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, dengan cara apa Anda akan berhasil? Itu pertanyaannya. Nah, kita sebagai manusia memiliki raga, sebuah tubuh fisik, dan juga memiliki sesuatu yang disebut roh. Dan ada yang mirip roh, yaitu jiwa. Akhirnya, kita dikelilingi dengan lingkungan. Nah, dan masing-masing mempunyai kebutuhan sendiri. Makanya rumit. Selain kompleks, semua keinginan ini harus dipenuhi. Nah, sekarang raga. Menginginkan sesuatu yang baik, seperti kesehatan. Itu juga kalau ingin umurnya panjang. Akhirnya, keinginannya hidup mewah dan aman, di mana tidak perlu mengkhawatirkan tentang kebutuhan dasar. Nah, di sini bisa kita ringkas sebagai hidup dengan baik. Nah, roh ini tidak sama dengan jiwa kita. Kita, manusia, sebenarnya dibedakan dari hewan karena roh. Hewan tidak punya roh, hanya punya jiwa. Sangat sulit untuk membedakannya. Tapi roh berurusan dengan moral dan etika. Dan selain itu, dia juga memiliki konsep waktu. Roh memiliki persepsi waktu. Hewan tidak memiliki konsep waktu. Kita tahu ketika kita mati hidup berakhir. Jadi kita bisa melihat kembali masa lalu kita dan memikirkan masa depan kita. Manusia memiliki kemampuan ini untuk melampaui waktu karena kita dapat bebas melakukan perjalanan bolak-balik antara masa lalu dan masa depan. Selain itu, keinginan roh untuk menerima dan memberi cinta yang berasal dari pencipta kita.
Kemampuan spiritual memungkinkan kita untuk benar-benar puas ketika kita tidak hanya menerima cinta dari Sang Pencipta, tetapi memberikan cinta padanya. Nah, jiwa adalah sesuatu yang bahkan dimiliki oleh hewan. Perasaan senang, sedih, marah, dan gembira datang dari sini. Jadi jiwa ingin menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa damai. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk belajar. Dan akhirnya, untuk lingkungan. Kita memiliki keinginan untuk berkontribusi. Alasan mengapa kita ingin berkontribusi pada lingkungan adalah karena kita tidak hanya menggunakan manfaat yang ditawarkan alam dan masyarakat, tapi juga ingin memberikan dampak yang baik pada mereka. Nah, jika Anda harus mati tanpa mengembalikan kebaikan pada orang lain dan lingkungan, maka Anda akan berpikir bahwa saya seperti tidak berguna dalam hidup ini. Dan juga saya hanya hidup sendiri, tidak mencoba melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan itu yang Anda akan sesali nanti. Makanya Anda perlu berkontribusi. Jadi manusia karena memiliki roh, jiwa, dan raga yang dikelilingi oleh lingkungan. Sekarang tujuan memiliki hidup di mana keempat kondisi ini terpenuhi dan gambaran kehidupan itu haruslah ada di dalam pikiran Anda terlebih dahulu, baru setelah itu Anda mewujudkannya dalam 3-5 tahun mendatang. Baris kedua dari moto Atomi adalah menciptakan visi, kan? Apa yang dikatakan ini adalah bahwa Anda perlu memikirkan, memiliki gambar pada pikiran Anda dan visi untuk kesuksesan Anda. Visi yang ingin Anda buat harus mirip dengan petani yang membayangkan 10 karung beras atau memiliki 2 kantung kacang di dalam pikirannya untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan beras atau kacang di gudangnya di musim gugur nanti. Jadi sangatlah penting untuk memiliki gambar diri Anda yang sukses di dalam pikiran Anda. Jadi makna di balik menciptakan visi adalah memiliki gambar diri Anda dalam pikiran Anda. Kecuali Anda punya gambaran lengkap tentang diri Anda yang sukses dalam 3-5 tahun dalam pikiran Anda. Hidup Anda 3-5 tahun ke depan tidak akan berbeda dengan yang sekarang. Anda hanya menjalani hidup yang tidak Anda inginkan saat ini karena 3-5 tahun lalu Anda sama sekali tidak memiliki gambar dari kehidupan yang Anda inginkan di dalam pikiran Anda. Itu sebabnya Anda tidak suka kehidupan Anda sekarang. Anda harus memiliki gambaran kehidupan yang ingin Anda lalui dalam pikiran Anda. Anda mungkin dan pasti ingin hidup sehat, kan? Anda bisa menjadi sehat dengan membuat rencana untuk olahraga. Anda perlu mencoba dan hidup panjang dan mewah. Yang artinya Anda harus punya uang yang banyak, rumah untuk ditinggali, mobil yang ingin Anda kendarai, dan juga keinginan menyumbang. Semua ini harus Anda rencanakan. Namun, keempatnya bukanlah elemen yang terpisah. Mereka terhubung satu sama lainnya. Menyatu. Kita semua memiliki raga yang ingin hidup dengan baik. Jiwa ingin belajar. Dan roh ingin mencintai. Akhirnya, kita memiliki lingkungan. Tempat kita berkontribusi. Jika keempat hal ini bisa tercapai, maka Anda akan menjalani hidup seimbang. Dan Anda harus mencapainya. Nah, sekarang menurut hukum minimum, jika hidup Anda tidak seimbang atau tidak sehat, maka hidup Anda akan menjadi tidak sehat karena kesehatan Anda. Namun, jika Anda sehat tapi tidak punya uang, Anda juga sengsara. Anda punya uang dan yang lainnya, tetapi jika Anda sampai di sana hanya dengan berbohong dan melawan hati nurani, maka hidup Anda levelnya rendah. Jadi Anda perlu menjalani kehidupan di mana keempat elemen ini bisa terpenuhi dengan rata. Karena keempat area ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, menjadi tidak berarti jika Anda fokus hanya pada individual. Misalnya ada yang bilang, apa gunanya hidup baik? Namun pada kenyataannya Anda harus hidup dengan baik karena orang yang Anda sayang. Jika Anda miskin, maka anak-anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda yang telah meninggal setelah mengkhawatirkan Anda pasti akan terpengaruh. Karena mereka semua akan dan harus menghadapinya. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak Anda merasa khawatir dan bahkan bunuh diri karena mereka tidak dapat mengatasi kesulitan itu. Jika mereka tidak bunuh diri sekalipun, maka mereka akan menjadi tertindas, kecewa, dan lemah. Jika Anda ingin memberi mereka kekuatan,
maka kuncinya tidak lain adalah Anda harus hidup dengan baik. Dan untuk itu Anda harus belajar. Jadi, semuanya berawal dari hidup dengan baik. Orang yang lemah itu disebabkan karena mereka kekurangan cinta. Dengan adanya Atomy, akademis Anda, penampilan Anda, usia Anda, modal Anda, pengalaman Anda, keterampilan Anda tidaklah penting selama Anda memiliki semangat. Atomy menyediakan tangga yang akan membawa Anda menuju sukses. Tapi masih ada orang yang belum mencoba. Itu karena mereka kekurangan cinta di hati mereka. Begitulah, Anda harus berpikir, lakukan apapun yang kau inginkan denganku. Aku siap berkorban apapun untuk orang yang tersayang. Pokoknya selama ada jalan agar kita bisa hidup dengan baik, saya siap melakukan apapun untuk mencapainya. Begitulah seharusnya hati Anda persiapkan. Apakah hati dan pikiran Anda sudah siap? Jawaban Anda sangat lemah. Apakah Anda sudah siap? Anda harus hidup dengan baik untuk orang-orang yang Anda cintai. Saya menikahi istri saya karena saya mencintainya. Setahun sebelum menikahinya, saya mengikutinya. Saya bekerja sebagai karyawan tetap dan saya berhenti setelah 17 tahun. Saya memulai bisnis sendiri. Saya mulai pusat perbelanjaan online, tapi bangkrut setelah 3 tahun. Rumah dan juga mobil saya diambil alih. Kami harus pindah ke rumah sewa yang sangat kecil dan makan sedikit. Saya kena penyakit liver dan diabetes saya memburuk. Teman dokter saya menyuruh saya berhenti kerja. Saya keluar tidak menghasilkan uang, istri saya yang kerja. Dan Anda tahu berapa hasil kerjanya? 15 juta setiap bulan. Di Korea, wanita usia 50-an tidak bisa lebih dari itu penghasilannya. Dari gajinya itu dia bayar sewa rumah kami. Dengan apapun yang tersisa dia gunakan untuk membuat makan siang untuk anak-anak dan mengirimkan mereka ke sekolah. Suatu hari saya pulang dan itu benar-benar dingin. Jadi saya menyuruh dia untuk menyalakan pemanas karena dingin. Dia bilang apa? Dia bilang, kau pikir hanya kau yang kedinginan. Begitulah saat aku minta padanya. Dan artinya bahwa dia juga menggigil kedinginan. Bahwa dia bisa mengubahnya hanya kalau saya menghasilkan uang. Saya bilang, sudahlah tidak usah menghemat uang kalau tidak punya uang. Nyalakan saja. Dan saat itulah dunia sekelilingnya runtuh. Istri saya yang biasanya hanya menertawakan saya mulai memberitahu dan protes bahwa karena pilihan dan tindakan saya, hidup kami jadi seperti ini, tinggal di rumah sewa kecil dan dingin. Hubungan kami memburuk dan sering berdebat. Sampai akhirnya istri saya bilang, sayang, kita berpisah setelah anak-anak lulus. Saya tahu persis bagaimana istri saya, dia akan lakukan yang dia katakan. Dunia seakan runtuh ketika saya mendengar kata-kata ini. Lutut saya menjadi lemas dan saya jatuh ke tanah. Saya bersimpuh di kaki istri dan terus menangis. Saya bilang padanya, tolong jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Jika kau pergi, kau tidak punya rumah untuk ditinggali. Kau tidak punya simpanan, bagaimana kau bisa bertahan nanti? Jika kau mau pergi, setidaknya tunggu dulu. Tunggu sampai aku bisa memberimu rumah dan memberimu uang. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Tolong jangan pergi dariku. Dia bilang, kapan itu terjadi? Dan sekarang saya telah membelikannya sebuah rumah dan memasukkan uang pensiun ke dalam rekening pribadinya. Dan setelah itu dia tidak pernah mau pergi. Sebenarnya kami masih saling mencintai satu sama lain. Saya memijat kakinya, paha, dan baunya. Kami berdebat tentang siapa yang akan memijat siapa. Anak-anak kami memberitahu kami, kalian keterlaluan, lebay katanya. Kami hidup sangat baik. Jadi Anda harus hidup dengan baik, apalagi untuk orang yang Anda sayang. Nah, gairah yang tulus inilah yang Anda butuhkan untuk sukses berasal dari gabungan ketiga unsur tersebut. Jika Anda tidak punya gairah, cinta Anda telah mendingin. Anda perlu melakukan apapun yang diperlukan untuk menyalakan kembali bara cinta yang sekarat dan membakar gairah Anda. Anda harus berpikir, aku harus hidup dengan baik untuk anak-anakku yang kucintai, untuk suamiku yang mengorbankan segalanya untuk keluarganya dengan bekerja berjam-jam. Anda harus memberitahu suami, dalam 2 tahun aku akan membiarkanmu istirahat.
Seseorang memberitahu saya tentang sebuah lagu. Ayah, semangatlah, kami mendukungmu. Dia tidak mengerti apa yang dia inginkan. Dia sama sekali tidak tahu. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kalau perlu, Anda bisa mengubah lirik lagunya. Ayah, istirahatlah. Biar kami yang urus. Coba ganti begitu liriknya. Betapa bahagianya ayah Anda. Tambahkan tinggal tunggu 3 tahun. Jadi kau mencuci dan membersihkan, sementara aku akan pergi keluar melakukan pekerjaan. Setelah itu katakan, kau harus menyetrika bajumu sendiri. Biarkan dia mengambil alih tugas rumah. Bagaimanapun, Anda perlu membuat kehidupan yang Anda inginkan di pikiran Anda seperti sebuah film. Film ini seharusnya tentang kehidupan yang ingin Anda jalani, di mana Anda akan hidup sehat dan bersemangat. Anda butuh gambaran mobil yang akan Anda kendarai, cara Anda membantu dan memperlakukan teman Anda ketika melihatnya, dan cara Anda menjaga sanak saudara. Semua harus ada di film yang ada di kepala Anda. Rumah, mobil, perjalanan yang Anda inginkan, dan cara Anda bisa mendukung orang tua Anda harus diciptakan di dalam pikiran Anda. Setelah Anda atur pikiran tersebut, Anda perlu membuat film Anda sendiri. Selama film dibuat dengan baik, pasti jadi nyata. Jika hanya membayangkannya, apakah jadi kenyataan? Jawab saja, ya. Jika gambar itu jelas, maka Anda bisa mewujudkannya. Karena ada bukti ilmiah tentang tubuh kita. Sebenarnya, tubuh kita ini tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Mari kita coba. Bayangkan, saya beri Anda biji merah asam manis. Bayangkan biji merah asam manis buah delima yang matang masuk ke mulut Anda. Dan saat Anda mengunyah bijinya, jus asam manis dari buah delima akan mengisi dan memenuhi mulut Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi? Keluar air liur kan? Anda perlu ke rumah sakit kalau tidak keluar air liur. Saat membayangkan sesuatu seperti makan biji delima, tubuh akan bereaksi seolah-olah benar memakannya. Banyak kasus ilmiah yang bisa membuktikan hal ini. Berikut contoh sederhananya. Sebagian besar dari Anda pasti lelah saat bangun. Jadi buat Anda yang merasa tubuh Anda berat dan lesu, maka saya punya cara yang cepat dan mudah untuk Anda. Salah satu caranya mengonsumsi hemohim. Tetapi obat ini sebenarnya lebih efektif. Coba saja Anda bayangkan Anda menerima 300 juta setiap bulan di rekening Anda. Bagaimana rasanya? Apakah tubuh Anda akan terasa berat seperti batu atau akan ringan seperti bulu? Anda benar-benar akan sembuh dari hampir semua penyakit dan sistem kekebalan tubuh Anda akan mencapai tingkat yang maksimal. Ini bisa terjadi jika Anda mendapatkan 300 juta sebulan. Tubuh kita akan memiliki reaksi yang sama seperti Anda benar-benar menerimanya jika Anda benar-benar percaya bahwasanya hal seperti itu akan terjadi. Selanjutnya, Anda perlu bayangkan dengan jelas diri Anda sebagai pribadi yang menghasilkan 300 juta hingga 500 juta setiap bulan. Bayangkan Anda mengendarai Mercedes-Benz, tinggal di rumah 5 kamar tidur seluas 330 meter persegi, memberi bantuan pada teman Anda, dan juga saudara Anda juga membiarkan anak Anda mempelajari apa yang mereka inginkan. Meskipun ini hanyalah gambar atau bayangan di dalam pikiran Anda dan belum menjadi kenyataan, maka kedua kaki Anda harus berdiri teguh pada apa yang tidak terlihat. Itulah moto ketiga, mengikuti keyakinan. Berdiri pada apa yang tidak terlihat. Untuk secara bertahap membawa realitas saat ini menuju visi itu. Mimpi Anda adalah apa yang membuat ini berhasil dan itu akan mendorong Anda untuk mencapainya. Anda tidak akan bisa mencapai apapun tanpa mimpi. Jadi Anda harus punya mimpi dan menciptakan visi Anda. Ini berbeda dari memiliki delusi. Jika Anda berpikir itu mungkin, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Karena keyakinan adalah memiliki kepercayaan dalam pikiran Anda. Jadi, kalau orang punya keyakinan, itu karena orang tersebut yakin bisa mewujudkannya. Keyakinan mewujudkan keajaiban. Sejak awal saya percaya bahwa Atomy akan menjadi perusahaan global dan membawa kita menjadi perusahaan MLM nomor 1 di Korea. Atomy akan menjadi bisnis besar dan perusahaan global. Keajaiban diciptakan oleh keyakinan. Anda harus bayangkan diri Anda menghasilkan 300 hingga 500 juta setiap bulan dalam pikiran dan benar-benar percaya.
Setelah Anda melakukannya, ekspresi dan cara bicara, pandangan mata dan tindakan Anda akan berubah. Itu sebabnya Anda harus memiliki gambaran yang jelas tentang ini dalam pikiran Anda. Setelah itu, Anda harus mengikuti keyakinan. Jadi, Anda perlu membuat film dan terus memainkannya berulang di dalam pikiran Anda. Dan untuk membuat film Anda harus memiliki skenario. Di sini, Anda akan menulis skenario kehidupan Anda. Dalam skenario ini ada lingkaran besar seperti ini dan lingkaran kecil di mana Anda dapat mengisinya. Anda perlu cetak gol diri Anda pada skala 10. Dan saat Anda menghubungkannya, maka Anda mendapatkan roda kehidupan. Jika roda Anda bergigi dan kasar, Anda tidak akan mudah terguling. Ketika semua area ini menjadi 10 poin dan kemudian menghubungkan titik-titik, Anda mendapatkan roda bundar yang besar. Jadi Anda perlu menulis cara tentang bagaimana bisa membuatnya menjadi semua 10 di kotak ini. Ada 3 trik yang Anda butuhkan. 3 trik saat menulis ini. Yang pertama, harus jelas. Anda harus menulisnya dengan sangat jelas dan sekonkret mungkin. Jadi yang terbaik adalah menulis semuanya seperti warna mobil, jumlah kamar, atau bahkan alamat yang tepat. Kedua, yaitu memiliki tenggat waktu. Dan terakhir adalah jumlah. Harus tahu biayanya sebelum Anda memutuskan mendapatkannya. Juga, tulis detail tentang pendidikan anak dan tugas anak Anda. Alih-alih berpikir 2 atau 3 juta sudah cukup untuk dikirimkan ke orang tua. Anda harus memberinya biaya hidup. Beri mereka 20-30 juta untuk mempertahankan kehidupan kaya mereka. Dan untuk membayar kesehatan mereka. Pergi dengan teman-teman mereka. Itulah yang disebut memenuhi tugas sebagai anak yang berbakti. Dan semua perkiraan ini, Anda membutuhkan setidaknya 300 hingga 500 juta setiap bulan untuk sepenuhnya mewujudkan skenario Anda. Akan tetapi, sebagian besar orang berpikir senang dengan penghasilan hanya 30 hingga 70 juta sebulan. Anda akan kaya dengan penghasilan itu? Anda akan menyebutnya sukses? Dari pengalaman saya tidak, mustahil untuk mencapai kesuksesan. Untuk menghasilkan uang sebanyak itu, mereka harus kerja keras banting tulang. Banyak orang yang salah. Mereka berpikir bahwa menghasilkan banyak uang itu sangat sulit. Ya, sebagian besar orang berpikir seperti itu. Padahal menghasilkan uang sebesar itu tidaklah sulit. Itu justru sebaliknya. Kenapa? Justru yang penghasilannya kecil itu paling kesulitan. Ada yang penghasilan 10-20 juta, 100-200 juta. Ada pula yang 1-2 miliar. Siapa yang paling sulit? Yang 10-20 juta harus kerja lebih keras. Kita belajar membuat anggaran pengeluaran kita berdasarkan pendapatan kan? Untuk menghindari kebangkrutan selama penghasilan Anda lebih besar dari pengeluaran. Namun mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang miskin. Anda tidak bisa menjadi kaya hanya dengan menabung. Tidak mungkin. Tapi kebalikannya. Alih-alih menganggarkan pengeluaran dari penghasilan, Anda harus menentukan pengeluaran Anda seperti ini. Setelah buat perkiraan, contohnya 300-500 juta, maka Anda tinggal cari pekerjaan di mana Anda mendapatkan jumlah itu. Tidak usah jauh-jauh karena Atomy bisa mencapai itu. Percayalah, Anda pergi ke tempat lain pun mereka akan memberitahu Anda untuk menghitung pengeluaran dan mencari pekerjaan yang bisa menutupinya. Sekarang, di Atomy bahkan memberikan cara untuk mencapainya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi jelas, penghasilan Anda harus berdasar pengeluaran Anda. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan menjadi seorang yang menghasilkan 300-500 juta sebulan, Anda yakin akan menjalani kehidupan itu, maka sikap Anda akan berubah. Anda pasti akan mencapainya. Ini yang dimaksud dengan hukum sukses. Jadi, Anda perlu menetapkan tujuan Anda di awal, seperti apa keinginan Anda, dan bekerja untuk mencapainya. Thomas Edison menemukan bola lampu kan? Sebelum bola lampu itu datang ke dunia ini, itu pertama kali diaktifkan di kepala Thomas Edison. Setelah bereksperimen beberapa kali, 1000 atau 10.000 kali, maka bola lampu yang bersinar di kepala Edison muncul di dunia nyata. Semua hukum sukses seperti ini. Ketika Henry Ford membuat mobil, dia juga memikirkan jalan yang akan digunakan mobilnya. Dia menyadari bahwa dia bisa membuat mobil lebih murah dengan produksi massal. Dia butuh sistem conveyor untuk bekerja. Akhirnya merevolusi industri transportasi.
Semua orang yang sukses membayangkan diri mereka sukses dalam pikiran mereka. Jadi apa yang perlu ada dalam pikiran Anda? Buat film yang luar biasa dalam diri Anda yang menceritakan tentang hidup sukses yang Anda mau. Anda harus bisa jatuh jungkir balik untuk mencapai itu. Film yang sangat bagus hingga jika Anda bisa mencapainya, Anda akan rela melakukan apa saja untuk membuatnya terjadi. Anda harus membuat film tanpa mengurangi apapun dan Anda akan sepenuhnya merasa puas dengan isinya. Itu yang harus Anda lakukan. Ketika Anda punya ini dalam pikiran Anda, tubuh Anda akan sama kuatnya dengan superhero manapun. Begitu 500 juta sebulan tergambar di pikiran Anda, maka cara Anda berjalan akan berbeda. Apa Anda pikir Anda akan berjalan lambat sambil menyeret kaki? Tentu saja tidak. 500 juta jalannya begini. Anda akan sangat bergaya. Anda akan membusungkan dada. Anda pasti akan berjalan dengan penuh percaya diri. Jadi, yang perlu Anda lakukan, mengubah diri sendiri dengan visi Anda seperti ini. Anda juga harus berdiri di atas visi Anda sampai hari Anda mencapainya. Iman bukan percaya pada yang terlihat. Anda punya iman, Anda akan mencapainya. Jadi, Anda tidak boleh bangun dari mimpi itu atau visi itu. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan.